Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas 9 tanda bahaya yang samar yang menunjukkan bila seseorang tidak dapat dipercaya. Kita akan membahas cara mengenali tanda-tanda tersebut untuk melindungi diri dari kebohongan dan manipulasi orang-orang yang mempermainkan kepercayaan kita. Oke, yuk kita bahas. Tanda yang pertama, mereka menghindari pertanyaan sederhana. Kalau seseorang kesulitan menjawab pertanyaan simpel seperti "Kamu ada di mana? Lagi sama siapa?" Ya, ini tanda halus kalau dia menyembunyikan sesuatu. Orang yang bisa dipercaya akan menjawab secara langsung. Tetapi, seseorang yang tidak bisa dipercaya akan mengalihkan, mengubah topik pembicaraan, atau memberikan tanggapan yang tidak jelas. Kalau hal ini sering terjadi, jangan percaya orang seperti ini, bahkan jika dia tampak tidak berbahaya pada awalnya. Kemudian tanda yang kedua, mereka terus-menerus bercanda dengan mengorbankan kamu. Sedikit iseng, membuat lelucon tentang kamu adalah hal yang normal dalam hubungan apapun. Tapi kalau seseorang keseringan secara berulang membuat lelucon tentang kamu, yang membuat kamu merasa diremehkan atau tidak nyaman, itu adalah red flag. Orang-orang seperti ini sering mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, yang disamarkan sebagai humor. Ketika kamu komplain, mereka mungkin akan bilang, "Kamu terlalu sensitif," atau "Gue kan cuma bercanda." Mereka meremehkan perasaan kamu. Mereka cuma mau menghina kamu tanpa konsekuensi. Dan ini juga tanda kalau mereka tidak mau berpihak pada kamu. Kemudian tanda yang ketiga, mereka terlalu merahasiakan hal-hal kecil. Kita semua menghargai privasi, tapi seseorang yang tidak bisa dipercaya sering menyembunyikan hal-hal kecil. Misalnya tentang rencana mereka apa aja. Mereka nggak mau ngasih tahu, kamu jadi kayak outsider. Atau mereka menjaga handphone mereka secara berlebihan. Dibawa kemana-mana, kamu mendekat, mereka langsung berhenti mainin handphone. Kerahasiaan ekstrim atas hal-hal kecil bisa menandakan kalau mereka menyembunyikan kebenaran yang lebih penting. Selain menciptakan jarak, kamu pasti merasa tidak nyaman dan tidak aman. Kemudian tanda yang keempat, mereka tidak pernah mau mengakui kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi, seseorang yang tidak bisa dipercaya akan berusaha keras menghindar, tidak mau mengakui kesalahan mereka. Bisa jadi dia akan mengalihkan kesalahan pada orang lain, atau bahkan menggaslighting kamu, agar kamu berpikir bahwa itu kesalahan kamu. Sikap tidak bertanggung jawab ini menunjukkan keegoisan mereka, yang lebih peduli untuk melindungi citra mereka, daripada jujur atau bertanggung jawab. Kemudian tanda yang kelima, hati-hati dengan pujian yang tidak benar-benar terasa seperti pujian. Pujiannya itu nggak langsung, nggak to the point. Misalnya, kamu sebenarnya cukup pintar meskipun tidak kuliah. Atau, gue harap gue bisa sepede elo, nggak khawatir tentang penampilan. Ini adalah penghinaan yang disamarkan. Lama-lama, ejekan halus ini bisa mengikis kepercayaan diri kamu. Ini bisa jadi tanda kalau orang ini punya niat tersembunyi. Kemudian tanda yang keenam, mereka terlalu bersemangat untuk bergosip. Jika seseorang terus-menerus membocorkan rahasia tentang orang lain, kemungkinan besar orang ini akan melakukan hal yang sama dengan rahasia atau informasi kamu. Kalau mereka ngegosipin orang lain diam-diam, mereka akan ngegosipin kamu juga. Orang-orang ini menggunakan gosip sebagai alat manipulasi. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih menghargai drama daripada kesetiaan. Kemudian tanda yang ketujuh, mereka hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu. Atau ada yang menguntungkan mereka, tetapi menghilang ketika kamu butuh bantuan. Mereka mungkin cuman memanfaatkan kamu. Hubungan yang sehat, apakah itu persahabatan atau hubungan romantis,
harus dibangun atas dasar dukungan timbal balik, bukan keuntungan sepihak. Kemudian tanda yang ke-8, mereka meremehkan pencapaian kamu. Biasanya diiringi candaan. Ini seringkali bersumber dari kecemburuan atau rasa tidak aman mereka. Kemudian tanda yang ke-9, mereka sering playing victim, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Ini red flag. Taktik ini mengalihkan perhatian orang-orang dari perilaku buruk mereka dan membuat kamu merasa bersalah karena kamu meminta pertanggungjawaban mereka. Ini manipulatif dan sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab. Oke guys, thanks for watching. Ditunggu subscribe-nya ya. See you next time.